Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Lalu apakah benar pemerintah masih memiliki tunggakan biaya pelayanan COVID-19 kepada rumah sakit swasta dan apakah akan berdampak pada pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit swasta? Untuk membahasnya sudah terhubung dengan Sekjen Kementerian Kesehatan Oskar Primadi. Pak Oskar, selamat pagi Pak Oskar. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum Mas Kevin. Waalaikumsalam. Pak Oskar, sudah dibayar atau belum Pak? Ini mengenai tunggakan pembayaran perawatan pasien COVID-19 kepada rumah sakit swasta. Ya, kita akui memang ada keterlambatan pembayaran klaim. Ya, pembayaran klaim ini terlambat akibat karena adanya masa peralihan tahun anggaran, Mas, dari 2020 ke 2021. Tentu saat ini kami nggak tinggal diam, terus berkoordinasi, terutama dengan Kementerian Keuangan berkaitan untuk percepatan masalah ini. Nah, percepatan masalah ini tentunya kalau kita berbicara soal ini apakah akan dibayar atau gimana, kita pasti bayar. Ini kan persoalannya kan persoalan administratif yang harus kita terus selesaikan, koordinasikan. Ya, bukan berarti tidak ada kepastian, ada jaminan kita pasti membayar. Ini hanya persoalan administratif yang memang karena adanya peralihan tahun anggaran tadi. Baik. Butuh waktu berapa lama Pak Oskar dalam waktu peralihan ini, masalah administrasi ini? Secepatnya Mas. Jadi total rumah sakit yang mengajukan klaim pun sudah banyak yang kita proses dan sudah dibayar. Ada 1.577 rumah sakit dan semuanya berjalan lancar. Jadi keterlambatan ini sekali lagi saya bilang sebagai proses administrasi yang harus kita selesaikan. Nah, rumah sakit yang memang belum dibayarkan itu berkisar 278 klaim. Artinya dari total semua yang saya katakan tadi sudah dibayar dengan yang belum. Ini persoalannya sekali lagi keterlambatan ini karena klaim memang itu kadang-kadang baru diajukan dan terdapat klaim yang memang secara administratif tidak lengkap. Nah untuk itu mohon sekali lagi kerjasama yang baik antara kita semuanya. Tapi sekali lagi ini kami terus berupaya dan akan kami prioritaskan. Tentunya akan kita prioritaskan dalam rangka pelunasan, penyelesaian yang dikatakan tunggakan-tunggakan yang akibat persoalan administrasi ini harus Baik, Pak Oskar, berapa Pak total tunggakan pembayaran perawatan COVID-19 ini yang belum dibayarkan? Ya, kalau yang kami akan usulkan itu ya sekitar hampir kurang lebih ya kalau dirupiahkan hampir 8 triliun yang harus kita usulkan kembali kepada Kementerian Keuangan. Ya. Baik, apakah angka ini akan dibayarkan lunas langsung atau bertahap atau seperti apa Pak Oskar? Kalau sudah selesai, ini kan persoalannya memang kita tinggal menyelesaikan proses administratif. Tidak ada ceritanya ditunggak, diangsur atau harus ditotal dibayarkan. Ya, asal administrasinya lengkap. Asal administrasinya dan apa-apa yang dibutuhkan di dalam persyaratan klaim itu dilengkapi. Ini yang saya mohon kerjasama betul dari teman-teman rumah sakit, ya, apabila ada permintaan dokumen untuk kelengkapan, barangkali segera, agar secepatnya direspon dan dipenuhi agar memperlancar proses pembayaran tadi. Baik, Pak Oskar, ada banyak kekhawatiran Pak Oskar baik sebagai pasien maupun orang-orang yang mungkin terinfeksi COVID-19, mereka tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari rumah sakit swasta karena dikhawatirkan rumah sakit swasta menggunakan alasan belum dibayarkan tunggakan pembayarannya sehingga kemudian tidak bisa memberikan pelayanan maksimal. Tanggapan dari Kementerian Kesehatan seperti apa Pak Oskar? Ya, kita jangan berpikir sebagai sesuatu yang menjadi hambatan atau menjadi presiden buruk ya. Ini hanya sekali lagi masalah administratif. Mari artinya kita berpikir secara lebih komprehensif dan tentunya mengutamakan layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Persoalan jaminan pemerintah tetap kok. Jadi tidak akan ada hal-hal yang harus diragukan karena ini juga kita di backup oleh undang-undang untuk menjamin ini bahwa upaya penanggulangan wabah itu ya termasuk pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita di dalamnya. Jadi tidak ada yang harus diragukan.
persoalan itu jangan dijadikan sebuah presiden ataupun reasoning yang akhirnya kita juga tidak mau masyarakat dirugikan dalam hal pelayanan ini. Jadi dari Kementerian Kesehatan sendiri mewajibkan rumah sakit swasta tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien COVID-19 ya, begitu Pak Oscar ya? Ya, sekali lagi ini kan saya katakan bahwa ini adalah persoalan yang bisa kita selesaikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan layanan yang baik kepada masyarakat karena ini adalah persoalan administratif. Yang tentunya saya juga berharap kita saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik, dengan kuat, dan kami tentunya tidak saat ini sekali lagi tidak tinggal diam dan terus akan memprioritaskan penyelesaian persoalan ini. Baik, Pak Oscar mungkin ada solusi dari Kementerian Kesehatan ini sambil menunggu mengenai proses pencairan dan juga administrasi ya yang mungkin sekarang dalam proses begitu, bagaimana kemudian rumah sakit swasta harus bisa bersikap begitu untuk mengatasi masalah anggaran ini, Pak Oscar. Saya katakan kepastian pasti sudah saya sampaikan tadi bahwa kami saat ini sedang berkomunikasi, berkoordinasi khususnya dengan Kementerian Keuangan untuk penyelesaiannya, dan kemudian saya berharap dan tentunya kami betul-betul karena kita menghadapi masa pandemi yang sama-sama kita pahami ini harus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi saya minta sekali lagi bahwa masalah-masalah yang berkenaan dengan administrasi ini jangan dijadikan satu alasan dan kita pastikan bahwa ini akan kita selesaikan dengan cepat. Baik, kita tunggu bersama Pak Oscar Primadi bagaimana kemudian kelanjutan pencairan dan juga pembayaran terhadap tunggakan perawatan pasien COVID-19. Terima kasih Pak Oscar Primadi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Oscar.